Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dhamma, dan Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Dikutip dari Saca Kiryagata. Ya baik, pertama-tama yang atas silani hormati para rama-ramani, upacarika yang turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang atas silani hormati pembawa acara ya, yang telah memberikan sila kesempatan untuk berbicara pada momen ini. Singkatnya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang atas silani hormati pula. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Soti Hotu. Bapak Ibu, malam hari ini malam kedua kita berjumpa di dalam rangka SPD. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Sehat semua? Sadu. Happy enggak malam ini? Sadu. Ada yang merasa happy-nya remang-remang abu-abu. Ya, yang tahu hal itu sudah pasti diri sendiri. Ya, tapi usahakan semoga di momen ini kita memunculkan kebahagiaan di dalam diri. Kenapa? Karena saat ini waktunya untuk mendengarkan Dhamma. Ya, jadi siapkan batin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di momen SPD hari kedua ini Sila mengambil tema tentang keselamatan menurut sudut pandang Dhamma atau ajaran Buddha. Kenapa Sila mengambil tema ini? Sebenarnya tema ini sudah beberapa kali Sila sampaikan di beberapa wihara di Tangerang maupun di Jakarta. Tapi karena di sini belum pernah, sehingga menurut Sila perlu sekali juga untuk Sila berbagi tentang hal ini. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui dan pahami sebagai umat Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagai manusia yang menjalani kehidupan yang masih dalam proses perubahan, yang terus berubah, berkah keselamatan senantiasa dicari oleh manusia secara umum. Dengan mendapatkan berkah keselamatan tersebut, manusia mengharapkan bahwasanya hidupnya senantiasa dilancarkan, hidupnya aman, nyaman, hidupnya di dalam menjalani kehidupan ini menjadi tenang, selamat, pun juga selamat setelah meninggal dunia. Nah, apa maksudnya menjalani kehidupan ini dengan selamat? Artinya adalah di mana di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia saat ini, ya, kita berharap kehidupan kita ini bebas dari segala macam kesulitan, bebas dari mara bahaya, ya, bebas dari hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Pun juga di sini diharapkan apa yang Bapak Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Pun juga diharapkan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Ingin hidupnya makmur, ingin hidupnya sejahtera. Nah, tidak hanya cukup sampai di sini, pun juga berharap setelah meninggal dunia hidupnya selamat. Nah, selamat di sini maksudnya apa? Bisa terlahir di alam surga, bisa terlahir di alam bahagia, minimal bisa lahir kembali di alam manusia. Nah, kalau kita mengacu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata keselamatan ini Bapak Ibu berasal dari kata selamat. Ya, selamat ya atas pernikahannya, bukan seperti itu ya. Jadi ini makna yang lain.
Kalau kita mengacu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selamat ini memiliki beberapa arti. Di situ ada 5 arti yang Sila sempat baca ya di dalam KBBI. Arti selamat yang pertama adalah terbebas dari bahaya, bebas dari malapetaka, ya, bebas dari bencana atau terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana. Arti kedua dari kata selamat adalah sehat. Kemudian arti ketiga dari kata selamat adalah tercapai apa yang diinginkan, tidak gagal. Kemudian arti keempat dari kata selamat adalah doa. Doa di sini memiliki makna ucapan atau pernyataan dan sebagainya yang berhubungan dengan harapan. Mengharapkan hidupnya penuh dengan keberuntungan. Mengharapkan hidupnya ini penuh dengan hoki, begitu. Kemudian arti selamat yang kelima adalah artinya berkaitan dengan salam. Ya, semoga kondisinya aman, semoga sejahtera. Nah, jadi ini arti dari kata selamat yang disebutkan dalam KBBI. Kemudian kata keselamatan sendiri di dalam KBBI itu juga ada arti tersendiri. Ini berkaitan dengan perihal keselamatan, berkaitan dengan keselamatan, dan berkaitan dengan kesejahteraan maupun kebahagiaan. Secara umum pengertian dari keselamatan adalah suatu keadaan. Jadi keselamatan ini maksud Sila adalah secara umum pengertiannya adalah keadaan bebas dari bahaya, bebas dari resiko atau bencana yang menyebabkan cedera, menyebabkan kerusakan, menyebabkan kerugian, baik secara fisik, psikis atau emosional gitu ya. Termasuk juga di sini terhindar dari konflik sosial dan sebagainya. Ya, termasuk keuangan finansial juga disebutkan di sana dari pengertian keselamatan itu. Nah, memang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang keselamatan tidak terlepas dari kata aman, nyaman. Betul ya? Kita ingin hidup kita ini tenang, aman, nyaman, tidak ada gangguan ya. Nah, sangat wajar manusia menginginkan, mengharapkan hal-hal demikian dalam kehidupannya. Nah, karena hal ini alami dan wajar, kalau kita melihat di lapangan, ada orang-orang yang mencari keamanan, kenyamanan, rasa aman dengan cara-cara yang terkadang menurut kita ini harusnya tidak dilakukan. Artinya ada orang-orang tertentu mencari keamanan, kenyamanan, keselamatan, perlindungan terhadap sesuatu hal yang kadang justru malah merugikan dan membahayakan dirinya. Contoh, ada orang mencari perlindungan, mencari keselamatan dengan pergi ke dukun, mencari jimat. Ini real ya, ada kasus seperti itu. Ada orang-orang mencari perlindungan, keamanan, keselamatan dengan cara pergi ke dukun-dukun, minta jimat. Ya, katanya dia percaya dengan jimat yang diberikan oleh dukun tersebut bisa melindungi dirinya dan keluarganya dimanapun. Padahal hoax ya, tidak selalu apa yang diyakini dan dipercayai dari seorang yang diyakini atau dipercayai memiliki kemampuan tersebut bisa melindungi. Itu pertama. Ada juga jenis orang yang mencari keselamatan, mencari perlindungan dengan cara memuja atau melakukan puja kepada pohon-pohon besar, atau dengan cara melakukan puja kepada gunung atau kepada hutan-hutan. Ya, memang secara psikologis memberikan dampak terkait apa yang dilakukan tersebut. Namun ya, cara mencari atau melakukan keselamatan dengan cara demikian tidak serta-merta hal itu bisa menjamin orang tersebut ya selamanya bisa selamat. Ada kasus nyata Bapak Ibu yang terjadi beberapa tahun lalu dan ini terjadi di negara Buddhis. Tepatnya di Thailand. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini. Ada seorang pemuda di Thailand
Tapi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, dalam tanda kutip, karena faktor ketidaktahuan. Dia ini meyakini liontin Buddha itu pasti akan melindungi dirinya dari bahaya apapun. Nah, karena dia begitu percaya, di Thailand itu Bapak Ibu ada istilah amulet. Amulet pokoknya semacam benda-benda tertentu yang diyakini bisa menjaga, bisa melindungi, bisa menyelamatkan dirinya. Nah, liontin Buddha ini dia meyakini sekali bisa melindungi dirinya dari bahaya apapun. Dia menggunakan liontin Buddha tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Dikalungkan gitu ya, dipakai ya. Otomatis kalau liontin Buddha kan dipakai sebagai kalung gitu ya. Dan tidak hanya satu dua, banyak. Dengan pedenya ya, kepercayaan yang over gitu ya terhadap liontin Buddha ini, tapi karena dia tidak memiliki dasar pengertian yang benar terhadap liontin tersebut, dia ini meminta temannya untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Dalam hal ini, dia ini berulang-ulang kali meminta temannya untuk menembak dirinya saat itu. Dia meyakini dengan liontin yang banyak yang dia pakai ini bisa menyelamatkan dirinya. Dia tetap selamat, tetap hidup. Ya. Tapi temannya ini karena didesak terus-menerus diminta untuk melakukan itu, akhirnya dia meladeni. Dia melakukan sesuai dengan permintaan tersebut. Akhirnya dia menggunakan pistol asli ya Bapak Ibu, bukan pistol-pistolan gitu ya. Dia benar menembak temannya tersebut. Dan apa yang terjadi dengan pemuda ini? Apakah selamat ataukah meninggal? Kasus yang terjadi setelah dia ditembak oleh temannya, dia meninggal langsung pada saat itu. Ya. Nah, ternyata memiliki pengertian benar terhadap simbol Buddha itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan karena kebodohan tadi, ketidaktahuan membuat diri mati konyol ya. Nah, kalau Islam menyebutnya mati konyol. Ya. Nah, kita harus tahu nih keberadaan rupang Buddha baik di wihara, di cetia atau yang dijadikan liontin, itu kita perlu paham. Ya, rupang Buddha ini kan dibuat ratusan tahun setelah Buddha parinibbana. Buddha meninggal dunia. Kemudian belakangan ada orang-orang yang membuat gambar Buddha. Gambar Buddha ini kita harus memahami adalah sebagai salah satu simbol dari agama Buddha. Simbol agama Buddha kan banyak sekali. Ada pohon bodhi, ada cakra, ada teratai, termasuk ada rupang Buddha dan lain sebagainya. Nah, kita harus menempatkan pengertian benar terhadap keberadaan rupang Buddha atau gambar Buddha. Rupang Buddha yang ada di wihara maupun di cetia itu hanya sebagai simbol untuk kita mengingat ya jejak hidup dari guru agung kita, untuk mengingatkan kita akan sifat-sifat luhur dari guru agung kita, sehingga di sini termasuk agar kita lebih fokus ketika bermeditasi. Dengan adanya rupang Buddha di depan kita, kita bisa melihat ya bahwasanya oh guru agung saya ternyata seteduh ini. Ternyata guru agung Sang Buddha begitu luar biasa. Nah, jadi dengan melihat rupang Buddha yang ada ini membangkitkan inspirasi, membangkitkan niat baik untuk meneladani sifat-sifat baik dari guru agung Buddha. Keliru kalau kita menjadikan rupang Buddha sebagai tempat untuk meminta-minta atau memohon-mohon sesuatu. Sesuatu di sini bermacam-macam, bisa bentuknya minta jodoh ya, untuk yang belum ada jodoh, yang jomblo gitu ya, atau meminta rezeki, ya, minta dilancarkan atau minta togel gitu ya, minta nomor. Nah ini keliru sekali. Jadi kalau kita menjadikan rupang Buddha untuk tempat meminta-minta, memohon-mohon segala sesuatu, ini keliru sekali. Rupang Buddha itu benda mati apa benda hidup Bapak Ibu? Benda mati. Rupang Buddha dibuat oleh manusia sendiri. Bagaimana benda mati bisa mengabulkan keinginan permintaan dari manusia hidup? Ya kan nggak logis gitu ya. Nah, demikian juga dengan liontin Buddha. Ini kita harus menempatkan liontin Buddha ini hanya sebagai pengingat agar kita lebih sadar. Kita ingat, oh iya, saya memakai liontin Buddha. Saya harusnya lebih sabar, lebih sadar gitu ya. Jadi ini hanya pengingat saja. Mungkin Bapak Ibu kalau menonton suatu serial film gitu ya, di agama tertentu dalam hal ini, kalau ada film horor ya khususnya. Ini kan ada beberapa
film horor yang mengangkat tentang sebuah agama gitu misalkan. Tiba-tiba muncul hantu. Nah, lalu ada pemuka agama tertentu misalkan mengeluarkan simbol agamanya. Enyahlah kamu, musnahlah kamu. Nah, kalau di film terjadi begitu. Terus bagaimana dengan di agama Buddha? Apakah bisa terjadi keajaiban yang sama? Tidak. Itu film Bapak Ibu ya. Ya. Jadi simbol di dalam agama Buddha ini kita harus menempatkan pengertian yang benar di situ. Tidak semata-mata dengan adanya rupang Buddha misalkan segala sesuatu bisa terselesaikan. Ya termasuk misalkan Bapak Ibu ketemu dengan ya makhluk tertentu ya, hantu. Kemudian Bapak Ibu mengeluarkan simbol agama Buddha. Hancurlah kamu, musnahlah kamu. Cara berpikir Buddhis tidak seperti itu. Nah, ini kita perlu mengoreksi diri ya. Nah, jadi memang berbeda. Nah, ini juga kita perlu pahami Bapak Ibu terkait dengan sedikit pemahaman dari keberadaan rupang. Buddha Dhamma atau di dalam ajaran Buddha tidak pernah Guru Agung Sang Buddha mengajarkan kepada pengikutnya, kepada umatnya kita saat ini untuk melakukan doa kepada sosok tertentu yang disebut sebagai juru selamat atau bahasa lainnya adalah nabi atau utusan dari makhluk maha kuasa. Buddha tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berdoa kepada makhluk yang disebut sebagai maha kuasa tersebut dengan maksud di sini doanya agar diselamatkan, agar dilancarkan usahanya dan lain sebagainya. Nah, maha kuasa dalam tanda kutip di sini yang memiliki sifat dan kepribadian layaknya seperti manusia biasa. Memiliki kepribadian ganda, masih bisa marah, masih bisa benci, masih bisa iri. Sebaliknya dia masih bisa menghukum, tapi di lain sisi dia bisa memberikan hadiah, bisa memberikan pahala. Ini kan kepribadian ganda manusia biasa. Nah, Buddha tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya untuk berdoa kepada sesosok makhluk seperti itu. Ya. Nanti kita akan melihat di beberapa bait Dhammapada dengan tegas Buddha mengatakan agar kita mencari keselamatan itu dengan benar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita fokus kepada pembahasan saat ini di dalam tema yang Sila angkat, yaitu tentang keselamatan menurut sudut pandang Dhamma. Di sini ada 3 poin yang akan atas Sila dibahas. Yang pertama adalah yakni apa yang dimaksud dengan keselamatan. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, bagaimana sudut pandang Dhamma tentang keselamatan. Nah, tadi di awal Sila sedikit menguraikan pandangan umum tentang keselamatan. Keselamatan adalah suatu kondisi bebas dari bahaya, resiko, atau ancaman yang menyebabkan cedera, kerusakan, kerugian. Baik itu secara fisik, secara psikologi, secara sosial maupun secara finansial. Atau bahasa lainnya yang bahasa sederhananya adalah keselamatan adalah kondisi aman yang dirasakan oleh seseorang ketika terbebas dari mara bahaya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan keselamatan? Tadi di awal juga Sila sempat memaparkan bahwasanya ada orang-orang di dunia ini mencari keselamatan dengan cara instan, seperti pergi ke dukun-dukun, ya, cari jimat kayak tadi itu ya, kayak kasus orang Thailand yang karena kebodohan sendiri akhirnya mati konyol. Nah itu, nah ada juga yang mencari keselamatan dengan cara menyembah pohon-pohon beringin, pohon besar ya, atau pergi ke suatu tempat yang dianggap sakral, diyakini tempat ini bisa memuluskan niatnya, misalkan yang suka judi. Wah, minta nomor.
minta nomor kepada penghuni pohon, penghuni tempat yang dianggap sakral tersebut. Nah, ini hati-hati. Jadi menurut Dhamma, ternyata Bapak Ibu, keselamatan ini tidak dititik beratkan kepada kekuatan eksternal, kekuatan di luar diri, tapi lebih kepada kekuatan internal. Baik, next. Sila akan menambahkan, sebelum lebih lanjut, Sila memaparkan tentang keselamatan menurut Dhamma. Sila di sini mengambil kutipan dari syair Dhammapada, tepatnya dalam Dhammapada Buddhawaga bab 14, syair 188 sampai 192. Jadi ini ada 5 syair, latar belakang kasusnya 1. Ya, jadi Sila sengaja menampilkan baitnya di sini supaya Bapak Ibu nanti tahu. Nah, kisahnya bagaimana? Jadi latar belakang kasus dari syair 188 sampai 192 ini adalah di mana ini berkaitan dengan seorang kepala pendeta, dia adalah Brahmana. Jadi Brahmana ini bernama Agidata. Agidata ini pernah hidup di zaman Buddha. Nah, jadi pada saat itu Agidata ini dia menjadi kepala pendeta pada masa pemerintahan Maharaja Kosala, ayahanda dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, sepeninggalan dari Raja Mahakosala, jadi ketika Raja Mahakosala ini meninggal, Agidata yang sebagai kepala pendeta, dia kemudian mendanakan harta bendanya kepada orang lain. Jadi semua harta bendanya itu didanakan. Kemudian dia memutuskan untuk menjadi pertapa non-Buddhis. Ya, dia menjadi seorang pertapa. Diceritakan dalam Dhammapada Atthakatha, Agidata ini setelah memilih menjadi pertapa, dia memiliki pengikut sangat banyak. Disebutkan ada 10.000 pengikutnya. Bahkan tidak hanya itu, dia memiliki juga pengikut dari 3 kerajaan. Namanya kala itu adalah kerajaan Anga, Magadha, dan Kuru. Nah, diceritakan juga Agidata bersama dengan para pengikutnya ini tinggal di perbatasan 3 negara tadi. Nah, tidak jauh dari situ ada bukit pasir. Dan ternyata di bukit pasir ini tinggal seekor naga yang sangat buas. Suatu hari Sang Buddha, sebelum ke situ, jadi Agidata ini tadi kan memiliki banyak pengikut. Dia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk melakukan penyembahan. Ya, dia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menyembah hutan-hutan, menyembah gunung-gunung, menyembah pohon-pohon, menyembah kebun-kebun, menyembah taman-taman. Dengan melakukan penyembahan seperti itu, maka mereka akan terbebas dari segala macam penyakit di dunia. Nah, ini kalau kita pikir zaman sekarang nggak logis sekali ya. Katanya dengan melakukan penyembahan seperti itu segala macam penyakit ya bisa diatasi. Nah, lalu Guru Agung Sang Buddha ini punya kebiasaan, setiap pagi beliau selalu memindai dunia. Artinya adalah beliau selalu mencari siapa yang hari ini bisa ditolong oleh beliau dengan mata batinnya. Ya. Nah, Buddha mengetahui Agidata bersama para pengikutnya ini sudah matang batinnya, sudah siap bagi mereka untuk mendengarkan Dhamma, dan mereka ini sudah siap untuk menjadi seorang arahat. Nah, akhirnya setelah melihat dengan seksama, Buddha kemudian mengutus Bante Moggallana Thera untuk datang menemui Agidata bersama dengan para pengikutnya. Nah, singkatnya di situ Bante Moggallana kemudian datang ke tempat pertapa Agidata bersama dengan para pengikutnya, lalu meminta untuk menginap 1 malam di Bukit Pasir, tempat si naga buas. Awalnya Agidata bersama dengan para pengikutnya ini menolak permintaan dari Bante Moggallana, karena mereka tahu bahwasanya naga yang tinggal di Bukit Pasir itu sangat-sangat buas. Tidak semua orang bisa hidup kalau ke sana gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya
Agidata ini mengizinkan Bante Moggallana bermalam di Bukit Pasir. Ya, singkatnya di sini, Bante Moggallana datang ke Bukit Pasir, tapi apa yang terjadi dengan si naga buas? Si naga ini melihat kedatangan Bante Moggallana ke tempatnya, dia menjadi marah, tidak suka dengan Bante Moggallana. Yang terjadi akhirnya di sini adu kesaktian antara si naga dengan Bante Moggallana. Bante Moggallana ini Bapak Ibu sebagai pengetahuan, Bante Moggallana ini terkenal memiliki kekuatan batin luar biasa. Ya, beliau ini dikenal sebagai tangan kirinya Sang Buddha. Nah, singkatnya di situ Bante Moggallana adu kesaktian dengan si naga yang pada akhirnya memunculkan kobaran api yang sedemikian dahsyat dan kepulan asap gitu ya. Setelah itu, setelah melakukan pertempuran yang hebat antara Bante Moggallana dengan si naga, pada akhirnya si naga bisa dijinakkan oleh Bante Moggallana. Ya, kemudian setelah jinak, naga ini kemudian menggulungkan badannya, mengitari Bukit Pasir itu, lalu menegakkan kepalanya dan melebarkan kepalanya untuk memayungi Bante Moggallana. Singkatnya pagi-pagi sekali, Agidata bersama para pengikutnya sengaja pagi-pagi itu datang untuk melihat kondisi Bante Moggallana. Mereka ini di pikirannya pasti Bante Moggallana sudah meninggal. Ya, di benak mereka sudah ada pemikiran seperti itu. Tapi apa yang mereka temui, ternyata mereka syok. Bukan Bante Moggallana yang meninggal dunia, yang ada malah si naga menjadi jinak, bahkan memayungi Bante Moggallana. Nah, mereka ini sangat terkesan sekali dengan melihat kemampuan Bante Moggallana yang bisa menjinakkan naga yang sedemikian buas. Sesaat kemudian juga datanglah Sang Buddha ke Bukit Pasir. Ya, melihat kedatangan Sang Buddha, Bante Moggallana ini beranjak dari tempat duduknya dan kemudian memberikan hormat kepada Sang Buddha dengan berkata di depan Agidata dan para pengikutnya bahwasanya, inilah guru saya, Sang Buddha yang Maha Suci. Saya hanya murid rendahan dari guru agung ini. Demikian kata Bante Moggallana. Beliau begitu rendah hati mengatakan demikian di hadapan Sang Buddha. Mendengar hal itu, Agidata dan para pengikutnya sangat-sangat terkesan dan terpesona dengan kesaktian Sang Buddha. Nah, lalu singkatnya di sini Sang Buddha kemudian bertanya kepada Agidata apa yang telah diajarkan kepada para pengikutnya selama ini. Nah, Pertapa Agidata pun mengatakan bahwasanya dia mengajarkan kepada para pengikutnya dan penduduk di 3 kerajaan tadi, dari kerajaan Anga, Magadha dan Kuru, bahwasanya mereka harus melakukan penyembahan kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, kepada hutan-hutan, kepada taman-taman, kepada kebun-kebun. Dengan melakukan perbuatan seperti itu, maka mereka akan bebas dari segala macam penyakit di dunia. Nah, mendengar perkataan dari Pertapa Agidata, Sang Buddha kemudian menjawab, Agidata, orang-orang pergi mengungsi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke kebun-kebun, ya, itu karena mereka terancam oleh bahaya. Mereka mengungsi karena terancam oleh bahaya. Nah, namun perlindungan terhadap hal demikian hanya bersifat sementara. Hanya mereka yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, maka akan selamat dan bebas dari lingkaran samsara. Nah, kemudian akhirnya di sini Sang Buddha satu persatu mengatakan, berceramah tentang bait 188 sampai 192. Sila bacakan Bapak Ibu ya. Bait 188. Karena rasa takut, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke asrama-asrama atau hutan buatan, ke pohon-pohon dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Next. Tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, bukan perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ia yang telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia.
yaitu duka sebab duka, akhir duka, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhir duka. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan demikian kepada Agidata dan para pengikutnya. Nah, jadi setelah Agidata mendengarkan syair tersebut dari Sang Buddha, Agidata dengan para pengikutnya ini langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Di zaman Buddha itu Bapak Ibu, semudah itu ya orang bisa mencapai tingkat kesucian. Hanya mendengarkan beberapa bait ya dhamma dari Sang Buddha langsung mencapai tataran kesucian. Hanya mereka berlatih sebentar dalam latihan meditasi mencapai tingkat kesucian arahat. Itulah kelebihan seorang Buddha ya, bisa melihat kualitas batin suatu makhluk. Ya. Next. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sesaat kemudian juga datang pengikut dari Pertapa Agidata yang dari 3 kerajaan tadi. Mereka datang mengunjungi Agidata dengan maksud memberikan penghormatan sebenarnya. Tapi mereka di situ bingung dan heran, loh kok gurunya berubah gundul gitu ya, kok dia menggunakan jubah. Mereka ini punya pemikiran, siapa sebenarnya yang lebih sakti? Apakah guru kami ataukah Samana Gotama? Mereka punya pemikiran seperti itu di benak mereka ya. Nah, mereka ini beranggapan bahwasanya pasti guru kami yang sakti. Buktinya Buddha datang menemui guru kami. Nah, jadi dia berkata, mereka ini di benaknya berkata demikian. Sang Buddha bisa membaca pikiran dari orang-orang tersebut. Nah, Pertapa Agidata yang sudah menjadi biku ya juga tahu apa yang dipikirkan oleh para pengikutnya. Akhirnya untuk menenangkan mereka, Bhante Agidata ini kemudian menghormati Sang Buddha. Inilah guru saya katanya, saya hanya muridnya. Nah disitulah akhirnya singkat dari syair 188 sampai 192 ini diceritakan para penduduk ini menjadi begitu kagum dengan Sang Buddha. Ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana pandangan agama Buddha tentang keselamatan. Di dalam syair Dhammapada, tepatnya dalam Atawaga syair 160, Guru Agung Sang Buddha pernah mengatakan, Atahi atano natho kohi natho parosia atanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Nah, di sini menekankan bahwasanya Bapak Ibu, ternyata perlindungan sesungguhnya itu ada di dalam diri kita, di kekuatan eksternal kita, kekuatan internal kita. Tapi kalau kita memperhatikan ya sekitar kita, dan mungkin di antara kita juga ada yang masih keliru menempatkan keselamatan atau perlindungan ini. Nah, artinya di sini memang tidak ditentang oleh Sang Buddha kita mencari perlindungan di luar diri, tetapi jangan semata-mata menjadikan kekuatan eksternal itu sebagai jaminan untuk terus bisa menyelamatkan. Nah, maksudnya adalah kekuatan eksternal ini hanya bersifat sementara. Kekuatan eksternal yang melindungi, yang menyelamatkan kita itu bersifat sementara. Tidak selamanya mereka yang kita anggap bisa melindungi kita akan bisa melindungi kita terus. Mungkin di sini kita ambil contoh kasus. Ketika kita masih kecil, ya, kita butuh perlindungan dari orang tua. Ketika Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu butuh perlindungan dari pasangan. Tapi apakah selamanya Bapak Ibu bisa mengandalkan orang tua dan pasangan Bapak Ibu? Tidak bisa. Akan ada masanya Bapak Ibu di suatu tempat tertentu yang bisa, satu-satunya orang yang bisa diandalkan pada saat itu adalah diri sendiri.
Ini menjadi bukti bahwasanya kekuatan eksternal, perlindungan yang ada di luar diri kita tidak selamanya bisa menjamin perlindungan itu tetap ada pada diri kita. Hanya dengan mengandalkan kekuatan internal kita, ya, dengan mengandalkan perlindungan sejati dari diri kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita dimanapun kapanpun. Ya, seperti misalkan kita ambil referensi dari Dhammapada Attawagga syair 160 ini. Bahkan kalau kita melihat fakta dengan jujur, toh tidak selamanya kita bisa bersama. Bapak Ibu tidak bisa selamanya bersama dengan pasangan, tidak bisa selamanya dengan anak, saudara. Bahkan harta benda Bapak Ibu yang dikumpulkan terus menerus, tidak selamanya Bapak Ibu bisa pegang, bisa genggam. Tidak selamanya Bapak Ibu bisa miliki. Akan ada masanya Bapak Ibu berpisah dengan orang yang Bapak Ibu sayangi, orang yang Bapak Ibu cintai, dan benda-benda yang Bapak Ibu sayangi. Ya, nah di saat itu satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kebajikan kita, perbuatan kita sendiri. Ini yang akan menemani, melindungi, menyelamatkan kita. Ya. Nah selanjutnya kalau mengacu ke dalam Atarakkhina Sutta, tepatnya dalam Samyutta Nikaya, Guru Agung Sang Buddha juga pernah mengatakan, dengan bersungguh-sungguh terkendali di mana-mana, seseorang dikatakan terlindungi. Jadikanlah dirimu pulau perlindungan bagi dirimu sendiri. Nah, artinya di sini ajaran Sang Buddha menitik beratkan kepada kekuatan internal, yaitu berhubungan dengan pengendalian diri. Pengendalian diri ini maksudnya bagaimana? Pengendalian diri yang berkaitan dengan 3 pintu, mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita. Termasuk di sini dengan kita memahami kama, hukum kama, ya, sudah memiliki pengendalian diri, lalu memiliki pemahaman tentang hukum kama. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika masalah muncul di dalam kehidupan Bapak Ibu tidak mencari kambing hitam, ya, tidak mencari ayam hitam, ya, ayam cemani gitu ya, tidak mencari tidak menjadikan orang lain sebagai serta-merta sebagai penyebab masalah yang muncul ke dalam hidup Bapak Ibu. Ya, artinya kita menyadari bahwasanya segala sesuatu yang muncul di dalam hidup kita ini pasti ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul masalah gitu ya. Kita harus belajar menganalisa. Nah, sesuai dengan ajaran Buddha, kita menyertakan 4 kesunyataan mulia. Sebabnya kita cari dulu. Ya, ternyata masalah ini menyebabkan penderitaan, tapi kita cari dulu nih akar dari masalah yang menyebabkan penderitaan tersebut. Oh, ternyata ada jalan keluarnya. Itu ya. Nah, dengan demikian pelindung sejati, pulau perlindungan ini adalah kebajikan kita. Dalam bentuk tadi pengendalian diri. Ya, melatih dirinya dalam moralitas. Ya. Karena sejatinya yang bisa kita andalkan dimanapun itu adalah kebajikan diri sendiri. Nah, termasuk juga di dalam Pabato Pamagata, dalam Sagata Waga Samyutta Nikaya, Guru Agung Sang Buddha juga pernah mengatakan, Yo dhamma carika yena wacaya uda cetasa idhe wanang pasang sati peca sage pamodatiti. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Nah, ini jelas sekali ketika kita menjadikan dhamma sebagai tuntunan hidup kita, mempraktekkan dhamma baik lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani kita, hal ini akan dipuji oleh para bijaksana. Dan ternyata kebajikan yang kita lakukan ini akan mengkondisikan kita lahir kembali di alam bahagia. Jadi surga neraka ini tidak semerta-merta label hanya karena, ya, maksud sila adalah tidak serta-merta surga neraka bisa dimasuki oleh orang-orang yang hanya karena menganggap
memeluk suatu agama tertentu. Nah, misalkan contoh di sini ya. Agama ini menjamin umatnya masuk surga kalau dia meyakini, mempercayai, dan dosa-dosanya bisa dihapuskan. Ya, pokoknya hanya dengan modal puasa sebulan misalkan. Ini sila hanya mengambil contoh nih ya. Hanya dengan puasa sebulan dipastikan kejahatan yang dilakukan selama 1 tahun bisa terhapuskan. Ya, dan ini bisa menjamin nanti masuk surga. Kalau tidak mempercayai agama ini, maka dipastikan kekal di neraka. Seperti itu. Menurut Dhamma itu masuk dalam pandangan salah, ya, tidak tepat. Surga neraka akan dihuni oleh mereka berdasarkan perbuatan dari makhluk tersebut. Alam bahagia akan dihuni oleh mereka yang melatih diri dari berdana, bertata susila, melatih samadhi. Sebaliknya alam rendah akan dihuni oleh mereka yang sering melanggar Pancasila Buddhis, yang ucapannya kasar, yang sering memfitnah, yang omong kosong, ya, yang sering memaki, yang sering melakukan pembunuhan, yang suka selingkuh. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Selingkuh. Ya, yang mencuri. Karena ini riskan sekali ya, zaman sekarang tuh terlalu banyak kasus perselingkuhan. Saya bingung kenapa bisa semudah itu orang berkhianat kepada pasangannya gitu ya. Jangan sampai nanti seperti Ratu Malika ya. Kasusnya kan hanya karena berbohong 1 kali kepada pasangan, 7 hari di neraka. Hati-hati. Ya. Dampaknya begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan sekali-sekali mengkhianati pasangan Bapak Ibu. Nah, kita merujuk kepada syair Dhammapada, tepatnya dalam Yamakawaga bab 1 syair 16. Guru Agung Sang Buddha juga pernah mengatakan, idha modati peca modati, kata punyo ubayatha modati, so modati so pamodati, diswa kama wisudhi matano. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Orang kalau dalam ajaran Buddha diajarkan ketika orang mau meninggal dunia, kesadaran akhirnya ini sangat menentukan lahir di mana. Kalau di dalam kehidupannya kebiasaannya suka melakukan perbuatan baik, ya, suka berdana, pengendalian dirinya bagus, ya, melatih diri dalam moralitas, sering meditasi, ini akan muncul dalam kesadaran akhirnya. Kebiasaan baiknya itu akan muncul, dia seperti menonton film, dan ini akan mengkondisikan lahir di alam bagus. Tapi sebaliknya kalau di dalam hidupnya sering melakukan kebiasaan yang tidak baik, sering melanggar sila, ya, sering melakukan kejahatan, merugikan makhluk lain dan dirinya, ini akan otomatis menyeretnya, kesadarannya ini akan otomatis menyeretnya lahir di alam rendah, alam menderita. Ini makanya hati-hati Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita hendaknya berusaha untuk, ya, berjuang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Sila pernah mendengar cerita dari beberapa bante ya, ini bahkan seingat saya beberapa tahun lalu, ada bante yang bercerita. Saya nggak tahu ini Kak, ya ini joke ataukah kisah nyata, tapi ini cukup menarik menurut Sila untuk jadi bahan renungan ya untuk umat Buddha. Jadi seingat Sila, bante tersebut berkata, menceritakan tentang ada seorang pedagang. Pedagang ini rajin sekali buka toko gitu ya, rajin berjualan, tapi malas datang ke wihara. Malas datang ke wihara, pokoknya dia berjualan terus menerus sampai lupa, intinya dia lupa berbuat baik. Nah, singkatnya tahun pertama dia memiliki 1 anak. Tahun kedua dia memiliki anak kedua. Ya, berikutnya dia memiliki anak ketiga. Dia pernah diingatkan oleh pasangannya untuk di hari Minggu coba tokonya ditutup, datang ke wihara. Tapi ya orang ini mengatakan, ya justru di hari Minggu pembeli banyak gitu ya. Jadi gimana mau tutup toko? Nah, kemudian dia inisiatifnya begitu. Karena dia diberitahu
bahwasanya ketika meninggal dunia kesadaran akhirnya akan mengkondisikan lahir di mana. Dia inisiatif. Wah. Dengan cara ketika dia punya anak, nanti dia akan menamakan anaknya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi dengan harapan ketika dia di masa kritis dengan menyebut Buddha, Dhamma, dan Sangha ini bisa mengkondisikan dia lahir di alam bahagia. Tetapi ya singkatnya di sini dia punya anak 3 lalu dinamakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di masa-masa dia mengalami sakit, dia sering memanggil 3 anaknya, bahkan anaknya ini memang menemani terus gitu ya, bergantian untuk menjaga ayahnya. Buddha, ya Pak, saya ada di sini. Dhamma, ya Pak, saya ada di sini. Sangha, ya Pak, saya di sini. Itu terjadi berulang-ulang kali. Tapi ada momen di mana Bapak ini sedang mengalami sakit keras. Dia karena kebiasaan sebelumnya ini dia hanya disibukkan dengan membuka toko ya, jualan. Suatu hari dia memanggil 3 anaknya. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tiba-tiba dia ingat, loh kalau kalian semua di sini, terus siapa yang jaga toko? Siapa yang jualan? Seketika itu dia meninggal. Ya. Nah, ini akhirnya menyeretnya lahir di alam rendah. Karena yang di pikirannya ini bukan lagi tentang Buddha, Dhamma, Sangha, tapi tentang yang berkaitan dengan uang. Ya. Nah, ini Sila tidak tahu verifikasinya apakah ini joke ataukah real gitu ya. Tapi memang Sila pernah mendengar kisah ini dari penuturan beberapa Bante. Ya, jadi maksud saya adalah sebagai renungan untuk kita bahwasanya kesadaran akhir kita ini berpengaruh besar untuk menentukan kita nanti lahir di mana. Itu kenapa di dalam hidup ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Atau memang lebih bagus lagi kalau ada saudara, ada pasangan Bapak Ibu, ada anak-anak dari Bapak Ibu, kita ambil contoh yang bagus dari Thailand. Di Thailand itu ada kebiasaan ketika ada anggota keluarga mereka yang sakit keras terutama, mereka akan mengingatkan terus kebaikan yang pernah dilakukan oleh si orang yang sakit tadi. Nah, dengan demikian orang ini bisa bersuka cita, dia bahagia mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Karena kesadarannya ini kalau mengingat hal itu, ini akan menjadi pengondisi dia lahir di alam bahagia. Begitu. Ini kebiasaan baik orang Thailand yang pernah Sila dengar juga dari Bante. Saya rasa ini juga bisa dicontoh oleh kita ya, umat Buddha di Indonesia di masa-masa mengalami sakit gitu ya. Dan mungkin kita di sini punya feeling, wah jangan-jangan pasangan saya, saudara saya atau anak saya sudah tidak lama, saya harus sering-sering mengingatkan dia akan kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, jadi itu bagus. Ya, next lagi. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi kan penekanannya bahwasanya perlindungan ini hendaknya mengacu kepada kekuatan internal, ya. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah boleh mencari keselamatan atau perlindungan di luar ajaran Buddha? Jawabannya adalah boleh. Karena kalau kita mengacu ke dalam Ratana Sutta nih, tepatnya bait kedua, Sang Buddha pernah berkata, "Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam." Saya melihat ada memang sebagian orang Indonesia yang punya kebiasaan sengaja menyisihkan makanan mereka untuk dipersembahkan kepada entah makhluk dewa atau makhluk tertentu, itu ya. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya memang tidak ada larangan untuk mencari perlindungan di luar kekuatan diri sendiri. Tapi yang perlu diingat di sini adalah jangan terlalu melekati, jangan terlalu berharap berlebihan terhadap orang tertentu misalkan atau makhluk tertentu yang Bapak Ibu yakini bisa menyelamatkan, melindungi Bapak Ibu terus menerus. Karena itu tidak ada jaminan
Seperti tadi di awal Sila sempat menguraikan, orang yang paling utama yang bisa diandalkan dalam kondisi tertentu dimanapun adalah diri sendiri. Memang akan ada masanya Bapak Ibu membutuhkan orang lain yang menjaga, melindungi Bapak Ibu. Contoh seperti tadi Sila juga memberikan contoh, waktu kita kecil kita butuh perlindungan dari orang tua. Bapak Ibu yang punya pasangan pun butuh perlindungan dari pasangan Bapak Ibu. Tapi tidak selamanya Bapak Ibu akan mengandalkan mereka. Atau kita misalkan butuh perlindungan dari pemerintah, boleh, sah-sah saja. Tapi tidak selamanya kita bisa mengandalkan mereka. Hanya diri sendirilah yang utama yang bisa diandalkan. Next. Guru Agung Sang Buddha juga berkata, Dhammo hawe rakhati dhamma cari. Ia yang mempraktikkan dhamma dilindungi oleh dhamma itu. Artinya hanya dengan praktik dhamma orang terselamatkan oleh dhamma. Nah, maksudnya bagaimana? Di Indonesia sendiri kita melihat banyak sekali jenis-jenis umat Buddha. Sebenarnya kan umumnya umat Buddha itu ada satu. Tapi kalau melihat dari tata cara kelakuan umat Buddha, ini umat Buddha tuh jadi dibagi menjadi beberapa macam. Ada umat Buddha KTP, ya. Ada umat Buddha tradisi, ya. Ada umat Buddha hari raya. Umat Buddha hari raya ini hanya datang ke wihara pas hari raya doang. Hari-hari lain nggak mau datang ke wihara gitu ya. Kalau Buddhis KTP ini hanya mengaku-ngaku umat Buddha tapi tidak tahu ajaran Buddha. Nggak paham ajaran Buddha itu apa, ya istilahnya tong-tong cep doang gitu ya, nancepin dupa doang taunya, yang lainnya nggak tahu gitu ya. Ya, Buddhis tradisi, dia juga mengaku sebagai umat Buddha, tapi taunya ajaran lain, ajaran dari para pendahulu, tapi ajaran Buddha sesungguhnya dia tidak tahu. Nah, yang keempat, umat Buddha sejati, umat Buddha yang memang benar-benar mengaku diri umat Buddha dan dia tahu ajaran Buddha, mengenal ajaran Buddha dan mempraktekkan ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 ya Bapak Ibu ya, umat Buddha KTP, umat Buddha tradisi, umat Buddha hari raya, dan umat Buddha sejati. Di manakah di antara 4 ini? Yang maksud Sila adalah, ini menjadi pertanyaan untuk diri kita, saya jenis yang mana ya? Apakah saya masih masuk umat Buddha KTP, ataukah masuk dalam umat Buddha tradisi, atau masuk dalam umat Buddha hari raya, atau yang keempat saya masuk dalam umat Buddha sejati? Nah, jawabannya Bapak Ibu yang tahu ya. Harapannya di sini tentu Sila mengharapkan kita semua menjadi umat Buddha sejati. Karena dengan demikian kita belajar ajaran Buddha, mengenal ajaran Buddha, menganalisis ajaran Buddha, karena ajaran Buddha ini bersifat ehipasiko, lihat, datang, dan buktikan. Tidak hanya sebatas belajar, tapi juga kita berusaha mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan praktek nyata yang kita lakukan, ini yang menjadi pelindung kita, ini yang menyelamatkan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Ini hanya pengingat ya. Ini kayak kemarin malam juga. Ya, jadi intinya di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terkait tema yang Sila sampaikan, bahwasanya keselamatan menurut ajaran Buddha dititik beratkan kepada kekuatan internal, yaitu berhubungan dengan pengendalian diri kita, ya, berhubungan dengan pemahaman Dhamma, berhubungan dengan pemahaman kita terhadap hukum karma dan ajaran-ajaran Buddha yang lain. Ya, dengan kita memahami ajaran Buddha, kita akan lebih terkendali hidupnya, terkendali pikirannya, terkendali ucapannya, tidak sembarang ngoceh gitu ya, tidak sembarang ngucapin kata-kata yang bisa menyinggung, menyakiti orang lain. Nah, ada istilah lidah tidak bertulang, tapi lidah yang tidak bertulang ini bisa seperti senjata yang tajam, bisa menyakiti, ya, bisa membunuh orang lain. Jadi hati-hati. Ya, kendalikan lidahnya, kendalikan ucapannya. Atau sekarang ngetrennya adalah jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Zaman sekarang kan media sosial sangat begitu masif ya. Jadi lebih hati-hati menggunakan media sosial, gunakan media sosial dengan bijak. Ya, dengan demikian kita meminimalisir masalah ya, jangan sampai masalah-masalah mulai muncul karena kita tidak terkendali dalam menggunakan media sosial. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk
Ya, materi yang Sila dapat bagikan pada kesempatan malam hari ini